Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah senang mendengarnya. Saudara, pada hari ini kita kembali mempelajari tentang mata kuliah keterampilan menyimak. Anda sudah siap untuk mengikuti perkuliahan pada hari ini? Siap? Baik. Saudara, pokok bahasan kita pada hari ini adalah tujuan menyimak. Saudara, tentu saja pada minggu yang lalu kita sudah memahami apa itu menyimak. Siapa yang masih ingat? Ayo. Baik. Ya. Jadi saudara, menyimak itu adalah proses memahami apa yang kita dapatkan dari informasi ataupun pesan yang disampaikan oleh si pembicara ya, yang harus kita pahami, kita simak maksudnya. Jadi menyimak itu sendiri sebetulnya proses menerima pesan, menerima informasi ya, tapi informasi yang bermakna. Jadi apa yang kita simak itu adalah bunyi bahasa yang bermakna. Baik, saudara, saya kira kita selalu menyimak atau mendengarkan berbagai bunyi bahasa yang bermakna, terutama dalam kehidupan kita sehari-hari ya, sehingga kita selalu menyimak di berbagai tempat, baik itu kita menyimaknya itu di di rumah, di kampus, kemudian kita juga bisa menyimak di tempat santai, di tempat yang formal, misalnya itu kegiatan menyimak, bisa jadi kita menyimak dalam suasana formal maupun dalam suasana santai. Nah, biasanya kalau dalam suasana formal, kita itu menyimak seminar, misalnya diskusi, ya simposium, berita, dan sebagainya. Kemudian kita menyimak santai, bisa saja obrolan bersama teman, menyimak ya berita-berita radio, televisi, sambil minum kopi misalnya ya. Ya, baik. Saudara, sebetulnya apa tujuan menyimak itu sendiri ya? Nah, tentunya Anda harus memahami dulu menyimak tadi itu sebelum Anda mengetahui tujuan menyimak. Jadi sekali lagi saya ulangi bahwa menyimak ini sifatnya reseptif ya. Menyimak itu proses mendapatkan ataupun menerima pesan ataupun informasi yang disampaikan oleh si pembicara ya, ataupun yang disampaikan oleh yang sumber bunyi, bisa berupa tape recorder, kemudian televisi, radio, dan lain sebagainya, yang merupakan media ataupun alat penyampaian ya pesan apapun informasi ya yang akan disimak atau didengar oleh si penyimaknya. Pada dasarnya menyimak itu sendiri saudara harus memiliki dua orang yang saling berinteraksi itu minimal ya, karena harus ada pembicara, ada penyimaknya. Nah, oleh sebab itu sebetulnya menyimak ini termasuk dalam bahasa lisan. Nah, saudara, tujuan utama kita menyimak itu sendiri sebetulnya adalah untuk menangkap dan memahami pesan, ide, ya, serta gagasan yang terdapat pada materi ataupun bahasa simakan kita. Oleh sebab itu sebetulnya apapun apa yang kita dengar, apa yang kita simak dari informasi tersebut, kita harus mampu untuk memahaminya. Oleh sebab itu, saudara, tujuan menyimak itu sebetulnya dapat dijabarkan tuh bisa jadi yang pertama, menyimak untuk memperoleh fakta atau mendapatkan fakta. Jadi apabila Anda membutuhkan suatu fakta, nah Anda tentu saja harus menyimak fakta-fakta yang Anda butuhkan itu. Bisa jadi misalnya Anda menyimak apa yang disampaikan oleh narasumber terhadap fakta yang Anda inginkan.
Kemudian yang kedua, menyimak untuk menganalisis fakta. Nah, agar fakta itu bisa Anda pahami dengan baik, berarti Anda itu harus menyimaknya dengan sungguh-sungguh juga. Lalu Anda harus mampu nantinya menganalisis fakta-fakta yang Anda simak itu. Nah, fakta-fakta ini, fakta-fakta tentu saja yang dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga menyimak kita jangan menjadi bumerang nanti bagi kita sendiri dan menjadi ya fitnahan juga ini ya bagi orang lain yang tidak bersalah gara-gara kita menyimak kurang dianalisis, kita langsung menyampaikannya kepada orang lain. Nah, ini akibatnya sangat fatal ya, seperti berita hoax misalnya ya, itu harus kita analisis dulu. Kemudian saudara yang ketiga, menyimak untuk mengevaluasi fakta. Nah, ini yang sangat penting bagi kita setelah kita analisis tadi faktanya, kemudian kita juga menilai, mengevaluasi fakta itu apakah benar atau tidak, apakah dapat dipertanggungjawabkan, apakah bermanfaat apa tidak bagi kita sebagai penyimak. Kemudian nanti hasil simaan kita ini kan akan kita sampaikan kepada orang lain, baik dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tulisan. Nah, yang keempat, ini berarti menyimak untuk mendapatkan inspirasi. Nah, ini baik sekali bagi Anda sebagai mahasiswa, bagi siapa saja sebetulnya, menyimak ini sangat banyak manfaatnya, terutama untuk mendapatkan inspirasi bagi kita ya. Misalnya ketika kita menyimak tentang orang membaca puisi, nah kita akhirnya mendapat inspirasi untuk membuat sebuah puisi begitu. Nah, kemudian yang kelima, menyimak untuk mendapatkan hiburan atau menghibur diri. Nah, ini juga saudara sangat baik untuk kita sehingga kita tidak jenuh di dalam belajar ya. Anda bisa menghiburkan diri dengan menyimak misalnya nyanyian, lagu-lagu yang Anda sukai, tentu saja lagu-lagu tersebut mengandung makna-makna tertentu yang disampaikan oleh si ya penulis lagunya ya. Itu saya kira Anda juga bisa menyimak hal-hal yang lain yang bersifat hiburan sehingga Anda juga bisa sebetulnya itu memberikan kebahagiaan batin pada diri Anda, hasil simaan Anda, dan bahkan sebetulnya dari hasil simaan yang berupa hiburan tadi, Anda sebetulnya dapat menyampaikan pesan ataupun amanah yang disampaikan oleh si pengarang lagunya, misal atau si penyairnya dalam puisi ya. Nah, ini sebetulnya semuanya itu mengandung makna semuanya, sehingga Anda bisa menyampaikan kepada orang lain bahwa sebetulnya hasil simaan itu bermanfaat, baik bagi diri Anda sendiri maupun bagi orang lain. Baik, saudara, kemudian selanjutnya kita lanjutkan pada tujuan menyimak pada umumnya itu ya, menurut Henry Guntur Tarigan, bahwa menyimak itu sebetulnya untuk mendapatkan informasi. Ya, jadi sebetulnya tujuan umum menyimak ini memang benar ya untuk mendapatkan informasi karena kita membutuhkan berbagai informasi untuk kepentingan dalam kehidupan kita ya, baik itu nanti informasinya kita gunakan untuk kita sendiri ya maupun untuk orang lain. Nah, informasi ini kan kalau kita peroleh informasi dengan benar, kita bisa mempertanggungjawabkan informasi itu, kita bisa menyampaikannya kepada orang lain, baik dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tulisan. Kemudian saudara, selanjutnya tujuan umum menyimak ini menurut Henry Guntur Tarigan itu adalah menyimak untuk dapat menangkap isi. Nah, ini berarti bahwa kita itu harus mampu memahami isi apa yang kita simak. Jadi semua apa yang disampaikan oleh si pembicara atau semua apa yang disampaikan oleh bunyi bahasa yang disampaikan melalui media, baik elektronik ya, itu seperti televisi,
radio, misalnya tape recorder dan sebagainya. Ini harus kita pahami isinya. Kemudian yang berikutnya menyimak untuk memahami makna. Makna di sini memahami makna komunikasi yang ingin disampaikan oleh seorang pembicara melalui ujaran. Jadi saudara, dan menyimak itu kalau kita betul-betul kita pahami bahwa apa yang kita simak itu sebetulnya untuk memahami makna komunikasi yang ingin disampaikan oleh seorang pembicara tadi. Berarti kita harus mampu menangkap pesan, menangkap isi, makna atau interpretasi yang kita peroleh dari hasil simaan kita itu ya. Oleh sebab itu kita harus betul-betul mampu memahami makna yang disampaikan oleh si pembicara tersebut. Kemudian yang berikutnya, tujuan umum menyimak ini adalah menyimak untuk mengevaluasi. Ini menurut Tarigan ya, menyimak untuk mengevaluasi betul. Seperti yang disampaikan di awal, sebetulnya apa yang kita simak itu kita mampu ataupun kita harus mengevaluasi dari hasil simaan itu ya, sehingga nanti apakah hasil simaan itu bermanfaat atau tidak untuk diri sendiri, untuk orang lain ya, sehingga nanti kita bisa menyampaikan hasil simaan kita, hasil evaluasi simaan kita itu dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tulisan. Kemudian saudara, selanjutnya menyimak itu juga untuk memecahkan masalah. Ternyata kalau kita memiliki masalah, sebetulnya dengan banyak kita menyimak, berbagai masalah dapat kita atasi ya, karena kita memiliki bahan yang banyak dari hasil simaan kita. Ingat, menyimak itu sama sebetulnya dengan membaca, sama-sama bersifat reseptif tadi itu ya, sama-sama menerima pesan, menerima informasi, sehingga kita sehingga yang saya maksud, apa yang kita simak itu nanti akan menjadi skemata bagi kita. Skemata itu ada pengetahuan dan pengalaman yang kita miliki, sehingga nanti suatu waktu kita butuhkan skemata itu, kita bisa menggunakannya, terutama untuk memecahkan masalah dalam kehidupan kita. Sehingga hasil simaan itulah yang nanti membantu kita untuk memecahkan masalah yang kita hadapi. Gitu ya. Nah, kemudian saudara, kita lanjut. Masih siap Anda? Masih semangat? Baik. Saudara harus semangat ya. Belajar itu harus semangat. Baik. Saudara, tujuan menyimak berdasarkan Tiedemann dan Butterfield ya. Mereka itu membedakan menyimak menjadi yang pertama itu menyimak sederhana. Ini menurut Tiedemann dan Butterfield. Jadi saudara, kalau menyimak sederhana itu ya Anda bisa saja menyimak setiap saat, setiap hari, meskipun misalnya dalam keadaan ya Anda memang bukan sungguh-sungguh untuk menyimak, sepintas lalu, nah itu juga menyimak ya, menyimak sederhana. Misalnya Anda lewat mau ke toilet, Anda menyimak ada pembicaraan orang lain, nah tapi Anda tidak sungguh-sungguh menyimaknya. Kemudian Anda misalnya berada di suatu tempat, kemudian Anda mendengar berita dari orang lain ataupun mendengar pembicaraan orang lain, tapi Anda tidak sungguh-sungguh menyimaknya. Nah, ini juga masuk pada menyimak sederhana ya, ataupun ya menyimak biasa gitu maksudnya. Kemudian saudara, menyimak ini juga menurut Tiedemann dan Butterfield bahwa tujuan menyimak juga untuk menyimak diskriminatif. Nah, menyimak diskriminatif ini berarti kita menyimak itu untuk membeda-bedakan gitu, membedakan fakta-fakta yang kita simak tadi, membedakan data-data yang kita simak, misalnya apapun bentuk menyimak yang kita pilah-pilah begitu ya, kita memang betul untuk oh ini ternyata kelompok kata kerja, misal oh ini ternyata kelompok kata benda misalnya. Nah itu, jadi berarti kita harus mampu menyimak diskriminatif ini ya. Nah dengan demikian, misalnya itu kalau kata kerja itu bagaimana? Yang kata kerja berarti kan yang melakukan kegiatan, misal makan ya, kemudian apalagi misalnya itu membaca, menulis, menyimak dan sebagainya. Itu kan kata kerja. Nah kalau kata benda berarti kan makanan ya, tulisan, itu kan kata benda, simakan dan lain sebagainya. Nah, saudara,
Lalu ada tujuan menyimak ini juga untuk menyimak santai. Nah, menyimak santai ini berarti kita sambil minum kopi, menyimak berita di radio misalnya ya, santai saja. Atau kita misalnya itu menonton televisi sambil kita ya baring-baring, kita simak santai ya, dan sebagainya. Kemudian kita juga bisa menyimak itu tujuannya untuk menyimak informatif. Nah, menyimak informatif itu berarti kita itu betul-betul untuk mendapatkan informasi ya yang kita inginkan, yang kita butuhkan. Karena semua informasi itu sebetulnya kan pada dasarnya kita butuhkan, tapi kan ada yang sangat kita butuhkan, ada yang memang tidak begitu kita butuhkan. Nah, informatif ini yang kita simak adalah informasi yang betul-betul kita butuhkan. Itu lebih bagus sehingga nanti hasil simaan kita itu ya bisa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari dan juga bisa kita sampaikan pada orang lain baik dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk lisan ya. Nah, kemudian saudara menyimak literatur. Nah, menyimak literatur itu tujuan menyimak menurut Tediman dan Butterfield tadi ya, untuk menyimak literatur ini sebetulnya ini untuk pendidikan ya, untuk Anda sebagai seorang mahasiswa kalau menyimak literatur ini berarti berbagai pengetahuan yang bisa Anda simak dengan baik ini, yang bisa ada hubungannya untuk Anda membuat makalah, membuat skripsi misalnya nantinya ya. Nah, ini sangat penting Anda simak. Misalnya itu Anda bisa mengikuti seminar ya, seminar-seminar seperti seminar ya proposal penelitian misalnya, atau seminar ya tentang hasil-hasil penelitian. Nah, ini perlu Anda simak ya, ataupun seminar-seminar yang berhubungan dengan disiplin ilmu tertentu ya. Nah, ini sebetulnya hasilnya ini sangat baik untuk pengembangan pendidikan dan pengetahuan Anda tentunya ya. Ya, jadi pengembangan pengetahuan ini tidak selalu kita hasilkan, tidak selalu kita peroleh dari membaca. Ya, memang membaca literatur sangat banyak yang bisa kita baca, tetapi literatur seperti yang sekarang yang saya sampaikan, Anda menyimak, nah inilah sebetulnya menyimak literatur, ya termasuk menyimak informasi juga ya, informasi yang Anda butuhkan tentang mata kuliah, ya keterampilan menyimak. Nah, tapi kalau kita spesifik lagi, sebetulnya Anda simak ini adalah menyimak literatur. Kemudian saudara, yang berikutnya, yang terakhir, itu menurut Tediman dan Butterfield, bahwa tujuan menyimak itu sebetulnya untuk menyimak kritis. Nah, jadi bagaimana kita itu mampu untuk menganalisis, mengevaluasi ya tadi itu tentang hasil simaan kita itu. Jadi kita memang harus menyimak kritis sehingga kita tidak hanya sebatas menyimak semua materi, semua bahan data yang kita simak itu langsung kita terima dengan mentah-mentah. Tidak, kita harus kritis ya. Jadi apakah ini baik atau tidak begitu? Apakah ini fakta atau tidak begitu, atau bukan ini non fakta atau fiktif misalnya ya. Nah, kalau kita kritis berarti kita bisa membedakan, oh ini betul-betul berdasarkan fakta, oh ini ternyata fiksi atau fiktif begitu. Nah, kita pun bisa melihat, oh ini ternyata yang kita simak ini adalah kabar burung misalnya itu, yang belum tentu benar berita tersebut. Nah, kemudian bisa jadi, oh ini ternyata yang kita simak ini bagus sekali kalau diketahui oleh orang banyak, sehingga orang lain bisa menikmatinya, ataupun bisa memanfaatkan hasil simaan kita tadi itu untuk ya kepentingan mereka begitu. Nah, oleh sebab itu ya apabila kita sudah yakin bahwa
apa yang kita simak ini memang baik dan bermanfaat bagi kita sendiri maupun bagi orang lain, ya silakan saja nanti Anda tulis hasil simaan Anda itu, lalu Anda sampaikan ya kepada orang lain, bisa dalam bentuk buku, bisa dalam bentuk makalah, bisa dalam bentuk artikel, dan lain sebagainya. Termasuk ya Anda bisa menyampaikan hasil simaan secara kritis ini kepada orang lain secara lisan ya. Misalnya Anda menyampaikan dalam perkuliahan misalnya ya, dalam diskusi kelompok ataupun dalam ceramah, kemudian dalam pidato dan lain sebagainya, ya itu bisa Anda sampaikan kepada orang lain. Dan bahkan ketika Anda obrolan bersama teman juga, hasil simaan kritis Anda tadi itu Anda bisa menyampaikannya sehingga orang lain pun bisa mengambil manfaatnya dari hasil simaan Anda. Itu ya. Ya, baik saudara, saya kira apa yang kita bahas pada hari ini tentang tujuan menyimak, saya berharap Anda bisa memahaminya ya, dan Anda tentu saja bisa lebih banyak menyimak sekarang ini sehingga hasil simaan Anda itu bisa menjadi skemata bagi Anda dan bisa Anda manfaatkan untuk kepentingan baik itu berbicara maupun menulis ya. Dengan banyak menyimak, kita sebetulnya mampu berbicara dengan baik dan mampu menulis dengan baik. Sama halnya dengan kalau kita banyak membaca, kita pun mampu berbicara dengan baik dan mampu menulis dengan baik. Kenapa? Ya karena dengan hasil simaan kita itu, ya maupun dengan hasil membaca kita akan banyak kosakata, banyak wawasan, banyak pengetahuan, banyak pengalaman yang kita peroleh sehingga bisa kita manfaatkan untuk kepentingan berbicara dan menulis tadi ya. Nah, bahkan kita juga di dalam memahami sebuah bacaan, kalau kita banyak menyimak, kita akan lebih mudah memahami isi bacaan itu juga. Jadi semuanya saling berhubungan. Oleh sebab itu, saudara, dari sekarang sering-seringlah Anda untuk menyimak. Kemudian apa yang sudah kita bahas tadi, saya minta Anda buat dalam bentuk sebuah rangkuman ya, sebuah rangkuman dari hasil pokok bahasan kita tentang tujuan menyimak. Kemudian hasil rangkuman Anda silakan Anda kirim ke email saya yaitu dalman.bangka@gmail.com ya. Saya ulangi, kirim saja hasilnya ke dalman.bangka@gmail.com. Kemudian untuk memahami lebih lanjut apa yang kita pelajari pada kesempatan ini, Anda juga bisa membaca buku tentang ya tentu saja yang berhubungan dengan tujuan menyimak ya. Silakan saja Anda baca literaturnya sebagai tambahan referensi Anda. Dan juga Anda bisa membuka internet ya, banyak sekali di internet tentang tujuan menyimak. Nah, kemudian saudara Anda pun bisa melihat PowerPoint yang ada di slide yang saya tayangkan tadi ya, untuk memudahkan pemahaman Anda. Saya kira demikian saudara, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada perkuliahan berikutnya. Terima kasih. Saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.